رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta inama sami'na wa nazarna wa qara'na syai'an minal ilmi wal Qur'an hafizna wa fahimna. Allahumma akrimna bi husni sauti wa naghma hatta inama sami'an nasu sautana izdadu rikka fi qalbi man kana ghazi qalbi. Allahumma akrimna bi rizqil halalan thayyiban mubarak warzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashraba safil hani ya wahab ya ghani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat Islam dan iman, begitu juga nikmat sehat afiat, sehingga pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kenikmatan tersebut tidak Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, kecuali kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan terdapat daripada beberapa anugerah dan keberkahan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Lau ya'lamun nasa ma fi Ramadan minal yumni wal barakah, latamannau ayyakuna haulan kamilan ay sanatan kamilatan." Yang artinya barang siapa, andai kata manusia, umatku ini tahu, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan berupa anugerah dan keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sepanjang tahun ini adalah bulan Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya para aslafun salihun, orang-orang soleh kita terdahulu, mereka kalau sudah berlalu bulan Ramadan, kalau sudah berlalu yang namanya bulan Ramadan daripada mereka selama setengah tahun akan menangisi, bersedih. Kenapa? Meninggalkan bulan Ramadan. Kemudian setengah tahun kemudian mereka akan senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kenapa? Para aslafun salihun kita terdahulu mereka berbuat semacam itu tidak lain dan tidak bukan karena mereka tahu bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmatnya Allah. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan amal ibadah seseorang hamba. Bulan Ramadan adalah bulan perlebur dosa. Bulan Ramadan adalah kesempatan bagi seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan kesempatan untuk menaikkan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para aslafun salihun mereka senantiasa benar-benar merasa kehilangan apabila telah berlalu yang namanya bulan Ramadan, dan mereka sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua juga senantiasa dipanjangkan usia kita agar kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan berusaha menahan daripada hawa nafsu. Bahkan apabila seseorang yang mana di bulan Ramadan ini, orang kalau di bulan Ramadan Allah bentangkan yang namanya maghfirah ataupun ampunan seluas-luasnya. Tapi apabila seseorang tersebut tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka orang tersebut
termasuk orang yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu faqad ab'adahu Allahu wan sahaqahu atau kama qala. Yang artinya, barang siapa yang dia tadi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Bahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah juga disebutkan, ada aurat daripada hadis, ada daripada riwayat bahwasanya nanti di hari kiamat tersebut ada seseorang yang didatangkan di hari kiamat tersebut dalam keadaan menangis. Kemudian malaikat memukulinya dan menyeretnya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, maka dikatakan, ada yang bertanya, maka nazambu, apa sih dosa yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga dia dalam keadaan menangis sejadi-jadinya di hari kiamat tersebut, bahkan dia dipukuli oleh malaikat dan diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, hadza rajulun adraka Ramadan pantahaka hurmatar Ramadan wa asallaha ta'ala fih. Orang tersebut, ini orang, dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah berikan kesempatan dia dapat bertemu bulan Ramadan, akan tetapi dia telah merusak kemuliaan bulan Ramadan dan dia bermaksiat di dalam bulan Ramadan tersebut. Bahkan juga ada beberapa golongan yang apabila orang tersebut walaupun dia tadi berjumpa melalui beratus-ratus Ramadan, bahkan beribu-ribu Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Karena ridho Allah terletak kepada ridho orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Man asbaha murdian liwalidayhi wa muskhitan bi fa ana anhu radin. Wa man muskhitan bi wa murdian liwalidayhi fa ana alaihi sakhit. Bahkan ridhonya Allah terletak kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah juga terletak kepada murkanya orang tua. Barang siapa yang membuat ridho kedua orang tuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan membuat aku murka, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun akan ridho kepadanya. Saking tingginya derajat orang tua bagi seorang anak. Dan sebaliknya, barang siapa yang dia membuat aku ridho, akan tetapi dia membuat murka kedua orang tuanya, maka saya pun akan murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini golongan yang pertama. Walaupun dia melalui beratus-ratus Ramadan, bahkan beribu-ribu Ramadan, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun golongan yang kedua, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya. La yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga al-qati'. Siapa itu qati'? Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka pemirsa Darus Sofa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang memutuskan tali silaturahmi, terutama yang masih mempunyai ikatan darah kepada kita. Ayo cepat-cepat kita sambung lagi tali silaturahmi kita agar kita meninggalkan bulan Ramadan nanti kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun golongan yang ketiga, yaitu orang yang tidak saling tegur sapa satu sama lain. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, seseorang yang tidak saling tegur sapa lebih daripada 3 hari, apabila ajalnya datang menjemput, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah wa iya'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Karena itu jangan sampai gara-gara masalah problematika yang sangat kecil, masalah yang sepele, kita tidak saling tegur satu sama lain. Nah, itu yang golongan yang ketiga. Adapun golongan yang keempat, yaitu orang-orang yang meminum minuman keras, memakai narkoba dan lain sebagainya. Maka ayo, ini bulan yang mulia, bulan maghfirahnya Allah,
rahmatnya Allah terbentang luas. Ayo kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apapun perbuatan maksiat, minum minuman keras, memakai narkoba, memutuskan tali silaturahmi, tidak saling tegur sapa satu sama lain, durhaka kepada orang tua. Maka ayo kita taubat agar kita melewati bulan Ramadan ini kita mendapatkan maghfirah ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Darus Safa yang berbahagia, bahkan subhanallah, ya, orang-orang soleh kita terdahulu, para aslafun as-salihun kita terdahulu, ya, di dalam kitab Fawaidul Mukhtara juga disebutkan, kana salafus salihu la yakhrujuna min Ramadan illa wa hum mukashifun limujahadatihim bil ibadati fi dzalika syahril syarif. Ya, bahwasanya para salafun saleh kita terdahulu, mereka tidak keluarnya mereka dari bulan Ramadan, melainkan mereka itu mukasyif, menjadi para ahli kasyaf. Kenapa mereka bisa mendapatkan mukasyif tersebut? Tidak lain dan tidak bukan karena kesungguhannya mereka di dalam ibadah di bulan yang mulia tersebut. Bahkan sebagai penutup, mudah-mudahan, ayo gemar-gemar kita hadir majelis ilmu. Penuhkan waktu kita di bulan Ramadan, selain kita berpuasa, selain kita baca Al-Quran, selain kita bersedekah dan lain sebagainya, rajin-rajin kita untuk giat menghadiri daripada majelis-majelis ilmu dan mendengarkan tausiah ataupun ceramah. Ya, insya Allah, sebagaimana di dalam kitab Fawaidul Mukhtara juga, dan ini sebagai penutup kita pada perjumpaan kita pada hari ini, insya Allah, di antara kalamnya Al-Habib Alwi bin Syahab, beliau mengatakan, man hadara majlis min majalisil khair fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatas sana. Barang siapa yang menghadiri majlis daripada majlis-majlis kebaikan, majlis zikir, majlis salawat, terlebih lagi majlis ilmu fi Ramadan, di bulan Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatas sana. Maka Allah akan catat baginya setiap langkah kakinya itu seperti ibadah 1 tahun. Subhanallah. Banyak lagi akan keutamaan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Jangankan kita hadirin, jangankan kita, orang Majusi, mungkin sering kita dengar kisah ini. Orang Majusi memang umat Nabi Muhammad, tapi tidak beriman. Kita umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Seorang Majusi diceritakan, ya, suatu hari dia pernah melihat anaknya yang masih di bawah umur, yang masih kecil di saat itu, makan di hadapan kaum muslimin yang sedang berpuasa. Apa yang dilakukan oleh orang Majusi tersebut? Ini anak langsung ditariknya dan dipukulnya. Subhanallah. Ya. Gara-gara perbuatan tersebut, sehingga dalam minggu-minggu itu juga nih orang Majusi meninggal dunia. Dan ada orang alim yang ada di sekitar beliau, di daerah beliau, ya, melihat beliau di dalam mimpinya, ini orang Majusi sedang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya oleh orang alim tersebut, "Alasta kunta majusian, bukankah engkau ini adalah seorang Majusi?" Dijawab oleh orang Majusi tersebut, "Golak balah, na'am, betul sekali. Lakin lama hadarat wafati akramani Allahu bil Islam lihtirami syahr Ramadan." Ya. Tetapi ketika wafatku datang, ajalku menjemput, Allah memuliakanku, memberikanku hidayah sehingga aku memeluk agama Islam. Sebab apa? Lihtirami syahr Ramadan, karena aku memuliakan bulan Ramadan. Oleh karena itu, hadirin pemirsa Darus Safa TV yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita sehingga kita bisa membersihkan hati kita, menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat di bulan Ramadan dan di seterusnya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang soleh,
Allah terima amal ibadah puasa kita, amal ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita melalui bulan Ramadan melainkan Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa istri dan anak kita, muslimin muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya khususnya dan kepada pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا رب وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لعل